Adik-adik sekalian yang saya hormati, dalam surah Al-Baqarah 183 itu dinyatakan wahai. Wahai itu untuk menunjuk baik yang jauh, dekat maupun menengah. Jauh, dekat maupun menengah. Seluruhnya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kita berpuasa itu biar apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga besar sekolah unggulan, sekolah Insan Cendekia Yogyakarta, baik SMP maupun SMK, mulai dari karyawan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan seluruh siswa semuanya, mudah-mudahan seluruhnya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik ini wajah-wajahnya khas ya, khas. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Ada pesan ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ini pelajar-pelajar semua, tolong nirukan saya. Zakain, monggo. Zakain, cerdas, olahraga, olah rasio, olah rasa. Untuk menjadi cerdas, rajin olahraga, olah rasio, rajin membaca, mendengar, menirukan, menghafal, mengamalkan. Olah rasa, rajin sholat, rajin ngaji, rajin membaca Al-Quran, rajin berdoa. Kalau kita bersin, alhamdulillah. Yang mendengar, yarhamukallah. Selanjutnya, yahdikumullah. Tepuk tangan untuk Insan Cendekia. Tadi telah dibacakan dari adik-adik kita qori'ah. Kalau qori itu laki-laki, kalau perempuan qori'ah. Kalau mubalik itu laki-laki, kalau perempuan mubalighah. Dai laki-laki, kalau perempuan daiyah. So'im laki-laki, kalau perempuan so'imah. Ibu-ibu, bapak ibu guru, bapak ibu kepala sekolah beserta adik-adik semua. Tadi telah dibacakan oleh qori'ah kita surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Yang hafal tolong bersama-sama dengan saya. Yang belum hafal gadul-gadul. Ta'awud bismillah ya ayyuhalladzina amanu. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya. Al-Qur'an 30 juz dimulai Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Itu kata-kata ya ayyuhalladzina amanu oleh Allah difirmankan sebanyak 89 kali. Di surah Al-Baqarah mulai 104 sampai 282 difirmankan oleh Allah 11 kali. Jadi yang 30 juz itu ya ayyuhalladzina amanu 89 kali. Di surah Al-Baqarah 11 kali. Salah satunya di Al-Baqarah ayat 183 tadi yang kita baca. Adik-adik sekalian yang saya hormati, dalam surah Al-Baqarah 183 itu dinyatakan wahai. Wahai itu untuk menunjuk baik yang jauh, dekat maupun menengah. Jauh, dekat maupun menengah. Seluruhnya dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Wah ini. Coba tepuk satu. Biar. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Dua. Nah, siap ya. Tenang. Ini anak-anak taat nih. Hampir dijamin masuk surga ya. Amin. Tinggal melanjutkan. Pokoknya sholat sregep, poso sregep, darus sregep. Jatahnya mana? Surga. Surga ya. Oh, tadi saya sudah bilang toh, ini wajah-wajah calon penghuni surga. Oh, ada tambahnya. Ini adalah wajah-wajah masa depannya cerah. Amin. Amin. Cerah. Insyaallah lulus. Ada yang kuliah SMK ya, ada yang segera cari kerjaan. Ini yang SMP lulus melanjutkan sekolah bisa di SMK dan bisa di tempat lain. Kita lanjutkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa. Ketahuilah puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi beratnya seperti apa puasa, toh telah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita semua. Jadi beratnya seperti apa puasa harus kita laksanakan. Ibadah puasa di bulan Ramadan harus dilaksanakan. Ya, diusahakan maksimal. Kecuali kalau semaput, pingsan, ya segera berbuka, diganti di waktu yang lain. Kita berpuasa itu biar apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, ada 5 istilah, tolong ditirukan. Cara nyingkatnya gampang kok. R, monggo. I, J, A, M, R, I, J, A, M, M, R, I, J, A, M, Rijam. Nah. Tenang aja, tenang. R, maka ruhiyah. Orang yang puasa itu harus punya mental yang kuat. Jiwanya harus kuat. Dengan dasar iman dan takwa untuk berpuasa. Orang lain mau bilang seperti apa? Silahkan. Pokoknya kita laksanakan puasa. Karena memang kita punya jiwa sebagai seorang muslim adalah jiwa untuk melaksanakan puasa. Rasanya senang ketemu bulan Ramadan. Dengan kata-kata marhaban ya Ramadan. Ulangi, 1, 2, 3. Marhaban ya Ramadan. Yang kedua, I, maka I, ilmiah. Ilmiah. Kita berpuasa harus berdasarkan ilmu. Diperintahkan dalam Al-Quran surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa?
183. Harus ada ilmunya. Pagi makan sahur, ya. Sebelum subuh, lanjut sholat subuh berjamaah di masjid, lanjut siangnya menahan makan dan minum sampai sholat maghrib. Ilmunya harus kita paham. J, mangga? J, jasmaniyah. Jasmani kita harus sehat. Rajin olahraga, makan bergizi. Tolong ditirukan. Insya Allah saya menghindari makanan yang haram karena bisa berakibat masuk neraka. Hindari makan makanan yang haram. Ya. Ya, khamr. Al-khamru haramun, ya. Al-khamru, mari. Al-khamru haramun. Khamr itu haram. Oke, lanjut ya, pelan-pelan. Jadi ilmiah, ya. Selanjutnya jasmaniyah. Jasmaniyah kita harus sehat. Maka makan makanan yang bergizi. Makan sahur diusahakan tetap dilaksanakan dengan harapan nanti siangnya dengan makan yang bergizi, siangnya mampu bertahan untuk tetap belajar, untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Makanan yang kira-kira merusak tubuh kita dihindari. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. Tolong ditirukan. Hifdul akli, monggo. Hifdul akli. Hifdul akli. Menjaga akal. Caranya jangan mabuk. Ingat-ingat. Supaya otak kita ini jernih, pinter, jangan sekali-kali apa? Mabuk. Tahu mabuk? Keliyeng gitu ya. Keliyeng tahu? Kita lanjutkan. Setelah jasmaniyah ada lagi amaliyah. Mari. Amaliyah. Ada sebuah buku judulnya The Nine Golden Habits. The Nine Golden Habits. 9 kebiasaan emas. Kalau kita masuk di bulan Ramadan, ya, sudah kita laksanakan puasa, jangan lupa sholatnya diusahakan berjamaah. Sebelum sholat wajib, laksanakan sholat sunnah. Bagi yang telah memiliki harta benda, diusahakan sedekah. Tetap bergaul dengan temannya dengan baik, positive thinking dan murah senyum. Biasakan kalau ketemu yang lain punya pemikiran yang positif, jangan mudah suudzon. Apa suudzon? Punya prasangka yang jelek. Jangan punya prasangka yang buruk, yang jelek. Berprasangkalah yang baik, terus murah senyum. Tabassumuka, moga. Tabassumuka. Wah, sudah mulai lelah ini, sudah mulai lelah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu ke hadapan temanmu adalah sedekah. Selama bulan Ramadan dibiasakan kalau ketemu temannya apa? Senyum. Kalau kita belum termasuk yang mampu sedekah uang, sedekah dengan apa? Senyumnya. Dibiasakan ketemu Pak Guru, Bu Guru dengan wajah apa? Tersenyum. Sumeh, betul sumeh. Mesem, sumeh. Apa bedanya mesem sama tertawa?
Satu kali tertawa itu bisa 50 atau 20 eseman. Jadi kalau sampai tadi ada yang tertawa sampai gitu, itu kalau dihitung bisa 20 kali mesem. Maka kalau punya adik kecil TK umur 1 tahun 2 tahun, Anda sebagai kakak dibiasakan kalau pas bopong diajak mesem. Minimal anak kecil mesemnya sehari semalam berapa? Diusahakan 500 kali mesem. Padahal satu kali tertawa berapa kali eseman? 20. Berarti 500 dibagi 20 berapa? 25. Jadi jenengan minimal sehari semalam mengajak senyum anak kecil berapa? 25 kali, betul. Dibagi bapak 5 kali, ibu 5 kali, adik kakaknya 3 juga 5 kali, selesai. Anak akan berkembang dengan bagus. Dibiasakan apa? Tersenyum. Setelah amaliyah ya, yang terakhir namanya M, ditirukan maliyah, harta semampunya. Karena ini adik-adik masih menjadi tanggungan bapak ibu, masih menjadi tanggungan orang tua, maka Anda tentang harta masih menjadi tanggungan bapak ibu. Tapi masih bisa dilatih, kotak infak dan yang lain sudah bisa berlatih untuk latihan mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam wujud sedekah. Makan makanan bergizi perlu harta. Untuk beli lauk pauk juga perlu harta. Supaya sehat, apabila sakit harus periksa. Periksa harus kepada siapa? Ahlinya. Yang ahli periksa kesehatan siapa? Dokter. Seluruhnya perlu yang namanya apa? Harta. Untuk itu saya pesankan kepada adik-adik semuanya, harta seberapapun kepemilikan kita, diusahakan harta kita ini dibersihkan. Cara membersihkannya adalah dengan infak, sedekah, zakat. Zakat kalau sudah sampai apa? Nisab dan haulnya.